Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Begitu pula dengan keadaan Ibu pada hari ini. Ibu juga dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Jumpa lagi dengan Bu Dini dalam materi perkembangbiakan makhluk hidup. Pada kesempatan ini, Bu Dini akan membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6 MI tema 1. Bagaimana anak-anak? Tentu kalian sering melihat tumbuhan yang ada di sekitar kalian, seperti bunga mawar, bunga melati, tanaman jambu, tanaman mangga, tanaman rambutan, dan masih banyak lagi. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Berbeda dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Pada materi ini, Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbunga karena bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif yang ada pada tumbuhan. Pada tumbuhan berbunga inilah akan terjadi proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan anak-anak? Perlu anak-anak ketahui, penyerbukan adalah jatuhnya sel kelamin jantan atau serbuk sari di atas sel kelamin betina atau kepala putik. Pada bagian bunga inilah terjadi proses penyerbukan. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang penyerbukan, kita mengenal bagian-bagian dari bunga terlebih dahulu. Bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Tumbuhan utamanya yaitu bunga. Di sini Ibu menyajikan gambar bunga yang dibelah dengan tujuan agar terlihat bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga ini pasti memiliki nama dan fungsi masing-masing. Bagian bunga yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Selanjutnya, bagian bunga yang menggembung disebut dasar bunga. Dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bentuk selanjutnya yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga berbentuk seperti daun. Kelopak bunga merupakan bagian yang menyelimuti saat bunga masih menguncup. Jadi, ketika bunga menguncup, dilindungi oleh kelopak bunga agar tidak terserang oleh serangga atau ulat. Mahkota bunga. Mahkota bunga berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna merah muda, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna ungu, dan masih banyak lagi. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang bertujuan untuk mempercantik bunga agar serangga seperti kupu-kupu atau lebah tertarik pada bunga untuk membantu proses penyerbukan anak-anak.
Bagian selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari ini terdiri dari kepala sari dan benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Pada kepala sari terdapat butir-butir serbuk sari. Bagian selanjutnya yaitu kepala putik. Kepala putik ini terdapat tangkai putik. Pada bagian putik berbentuk seperti botol. Kepala putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan. Bagian selanjutnya yaitu bakal biji. Bakal biji merupakan tempat melangkatnya atau tempat untuk menampung calon-calon biji yang akan terjadi dan akan menjadi tumbuhan baru. Setelah mengetahui bagian-bagian bunga, kita beralih pada penyerbukan. Penyerbukan tadi, masih ingatkah anak-anak? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Di kepala sari terdapat butir-butir serbuk sari. Butir-butir serbuk sari akan tertiup angin atau dibawa oleh serangga dan akan jatuh tepat di atas kepala putik. Setelah jatuh di atas kepala putik, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Peleburan atau pembuahan ini akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, demikianlah materi Ibu untuk perkembangbiakan generatif. Selanjutnya, untuk perkembangbiakan vegetatif akan Ibu bahas pada video berikutnya. Bagaimana anak-anak? Tentu kalian akan memahami materi tersebut. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini dapat memberikan pemahaman kepada kalian dan dapat bermanfaat bagi kalian untuk memahami materi pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Terima kasih Ibu sampaikan kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.